Shalom, jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Selamat datang di Beyond Church. Senang beribadah bersama dengan Anda semua. Boleh dong sebelum kita mulai kita berikan salam kanan kiri. Katakan senang beribadah dengan Anda semua. Wow. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Ibadah kita hari ini dalam format reflective worship. Jadi kami semua di sini ingin mengajak kita semua bisa melihat ke belakang, melakukan perenungan melalui pembacaan firman Tuhan dan juga perenungan katekismus. Kita bisa melihat ke belakang sepanjang tahun ini, anugerah Tuhan menopang dalam suka dan duka hidup kita, dan anugerah Tuhan juga menopang kita dan membantu kita dalam menatap, menyongsong tahun yang baru. Amin. Kita percaya Tuhan tidak hanya memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan bagi kita, namun kita tahu yang terbaik sudah Tuhan berikan, yaitu dirinya sendiri. Sehingga kita bisa memanggil Ia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita semua. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, naikkan suara kita bersama-sama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Yes, perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Kami memuji kesetiaan-Mu Tuhan. Sama-sama. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Oh Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Ya, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Yes, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari naikkan ucapan syukur kita, mengakui kemuliaan Tuhan sepanjang tahun ini, karya-Nya dalam hidup kita.
agar indah bagimu. Amin. Amin. Kita akan mengambil waktu sejenak untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 4, kemudian 8 sampai 12. Kita akan membacanya bersahutan. Kemudian ayat terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu seluruh tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, seperti suatu giliran jaga waktu malam. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena kemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti peluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada-Mu? Sama-sama, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Silakan duduk, saudara. Seperti ayat yang baru kita baca bersama-sama. Saya percaya Tuhan sudah memelihara kita dalam perjalanan hidup kita setahun ini. Mungkin di tahun ini ada kegagalan yang kita alami. Namun juga ada keberhasilan yang kita nikmati bersama-sama. Namun firman Tuhan di Mazmur ini menyadarkan kita bahwa Tuhan peduli akan hidup kita di dunia yang sebenarnya fana dan sementara ini. Dan Tuhan pakai segala sesuatu untuk menggenapi rencananya. Jadi di minggu yang terakhir tahun 2024. Ada dua hal yang perlu kita doakan bersama-sama. Dan kita renungkan sejenak. Hal yang pertama, mari kita bersyukur akan segala hal yang kita jalani dan nikmati. Baik suka maupun duka. Karena anugerah Tuhanlah yang telah menopang kita sampai saat ini. Amin, saudara. Lalu yang kedua, mari kita menyerahkan hidup kita di tahun depan kepada pimpinan Tuhan. Khususnya kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan untuk menghitung dan menghidupi hari-hari kita yang pendek. Dan yang berlalu dengan cepat ini. Supaya kita beroleh hikmat. Menyadari bahwa bukan kita yang pegang kendali akan hidup ini tetapi Tuhan. Oleh sebab itu kita menyerahkan segala keresahan, kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan kita kepada Dia, Sang Pemilik hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Amin. Kita akan menanggapi perenungan kita dengan menyanyikan suatu lagu baru berjudul Christ Our Wisdom. Saya undang mari sama-sama kita mari berdiri, saudara. Saya percaya bahwa tanpa hikmat Tuhan, tanpa kita mengenal Tuhan, maka sebenarnya kita tidak memiliki suatu kepastian dalam hidup ini. Tanpa Tuhan beserta dengan kita, kita pun tidak mampu untuk menjalani kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah lagu ini menjadi doa dan kerinduan kita hari ini.
Kristus hikmat kami tunduk, misterimu terselubung, rencanamu tak terbilang, semua baik dan mulia. Bantu kami untuk percaya, bebaskan dari takut, beri anugerah untuk melihat Kau Tuhan kami tunduk. Kristus hikmat penghiburan di saat tak mengerti, Kau tetapkan suka duka, kehendakmu sempurna. Biar kami tahu Kau berkuasa atas semua badai hidup, dalam ketidakpastian Kau Tuhan mengasihi. Amin. Kristus hikmat, Kristus hikmat kami turun, meski jalanmu heran, kami lewati lembah kelam, anugerahi kami iman. Bantu kami untuk taat, kuatkan oleh firman, kami takkan ditinggalkan, Kau Tuhan sang pemilik. Amin. Mari angkat suaramu. Kristus hikmat kami sembah, kan indahnya salibmu, dalam dosa kami ejek, namun darahmu menebus. Biar kami puji kasih-Mu atas perbuatanmu. Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan amin selamanya. Biar kami puji kasih-Mu atas perbuatanmu. Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selamanya. Kristus hikmat, Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selamanya. Amin. Selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita telah memasuki perenungan katekismus yang terakhir di tahun ini, perenungan ke-52. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama kita membaca jawaban dan juga ayat Alkitab yang tertera di layar. Pertanyaannya, apa makna kedatangan Kristus yang kedua kali? Kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya merupakan pengharapan dari setiap orang percaya bahwa Allah berdaulat mengontrol segala sesuatu dan setia pada janji dan nubuat yang difirmankannya. Wahyu 22 ayat 20-21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Saudara, FOMO mungkin istilah yang sudah tidak asing bagi kebanyakan kita. FOMO atau fear of missing out adalah rasa takut atau khawatir ketika kita ketinggalan satu momen atau tren yang sedang viral di dunia ini. Kita bisa merasa cemas, kita bisa merasa khawatir pada waktu kita ketinggalan momen atau tren tersebut. Seolah-olah kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita.
Tetapi saudara, ada satu momen yang jauh lebih besar dari momen apapun atau tren apapun di dunia ini. Yaitu momen akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ini bukan sekedar momen yang akan lewat begitu saja, tetapi sebuah momen yang akan mengubah segalanya. Peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali adalah sebuah pengharapan besar yang dinanti-nantikan oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali juga bukanlah sekedar pengharapan, tapi ini adalah sebuah janji yang pasti digenapi. Seperti ayat yang baru saja kita baca, Yesus sendiri berkata, "Aku datang segera." Inilah kenyataan yang pasti terjadi. Pada kedatangan yang pertama, Yesus datang di dalam kemiskinan dan kerendahan. Dia lahir di sebuah kandang, dia menghidupi kehidupan yang sangat sederhana, bahkan dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita orang berdosa. Tapi pada waktu kedatangan yang kedua kali, itu akan sangat jauh berbeda daripada kedatangan yang pertama. Yesus akan datang di dalam kemuliaan yang sangat luar biasa. Dan semua orang akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kedatangannya yang kedua adalah berarti penghakiman akhir bagi seluruh umat manusia. Setiap manusia akan diadili berdasarkan apa yang mereka perbuat. Kedatangan Yesus yang kedua juga berarti akhir dari segala penderitaan dan juga kejahatan di dunia ini. Saat ini kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan, yang penuh dengan penderitaan, kejahatan, dan kita mungkin tidak berdaya menghadapi itu semua. Tetapi suatu saat nanti, kedatangan Yesus yang kedua kali akan membawa pemulihan yang sempurna. Semua yang rusak akibat dosa akan dipulihkan. Dan dunia yang penuh dengan kejahatan, kebencian, ketidakadilan, itu akan digantikan dengan dunia yang penuh dengan kedamaian dan keadilan. Tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi kesedihan ataupun rasa sakit. Semua akan dipulihkan di dalam kemuliaannya. Dan lebih dari itu semua, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah berarti bahwa setiap kita yang percaya di dalam nama Yesus, kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah Tritunggal selama-lamanya. Bukankah ini yang menjadi pengharapan kita di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini? Tinggal bersama dengan Allah pencipta kita selamanya. Pertanyaan untuk kita semua saat ini. Sudahkah kita siap menyambut kedatangan yang kedua kali? Atau apakah kita masih terlalu sibuk dengan hal-hal yang fana di dunia ini? Kita mengejar kebahagiaan di dunia ini, seolah-olah kita akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, kiranya kita tidak terlena di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tetapi senantiasa berjaga-jaga di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Seperti perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang 5 gadis yang bijaksana di dalam menantikan kedatangan sang mempelai pria. Yesus mau kita senantiasa berjaga-jaga di dalam menantikan kedatangan yang kedua kali. Yesus pasti akan datang kembali. Dan itulah janji yang membawa pengharapan bagi kita semua. Pengharapan kekal bahwa kita akan tinggal selamanya bersama dengan Allah Tritunggal. Menikmati kehadirannya selama-lamanya. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saudara, mungkin di dalam menjalani tahun ini 2024, kita menjalaninya dengan mengejar kebahagiaan, fokusnya untuk diri kita sendiri. Seolah-olah kita mau hidup di dunia ini selama-lamanya. Bahkan kita terlena dan kita tidak mempedulikan akan kedatangan yang kedua kali. Biarlah di momen ini kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk karya-Mu yang begitu agung dan begitu mulia. Engkau menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh diselamatkan. Dan kami boleh memiliki pengharapan bahwa suatu saat nanti kami akan hidup bersama-sama dengan Engkau, Allah Tritunggal, selama-lamanya. Ampuni kami, jikalau di dalam kami mengerjakan keselamatan kami. Jikalau kami di dalam menjalani tahun 2024 ini kami menjalaninya dengan fokus kepada diri kami sendiri. Mengejar kebahagiaan untuk diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk senantiasa berjaga-jaga di dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali.
Tolong kami juga untuk boleh Kau pakai menjadi saksi-Mu, menjadi berkat mengabarkan kebenaran Injil-Mu, sehingga setiap orang boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Kulihat mulia Bapa-Ku dalam Kristus Yesus. Semakin ku memandangnya, makin Dia puaskanku. Saat ku kagum indahnya dan lihat kehendaknya, mataku tatap ke surga, mulianya bagianku. Dialah satu-satunya harapan kita, harapan dalam cobaan. Padanya ku percaya, hatiku Dia selaraskan, Dia beriku kekuatan, berjalan mengikut Yesus. Meski ku tak mengerti, ku tahu Tuhan bekerja, mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan
Amin. Thank you Jesus. Ya Tuhan, bantu mata hati kami melihat hanya kepada salib-Mu, karya penebusan-Mu dan anugerah-Mu yang mulia. Di saat dunia menawarkan kebahagiaan yang semu, atau sebaliknya mencoba untuk menjatuhkan kami, merenggut damai sejahtera kami, datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hati kami kepada kehendak-Mu. Tuntun kami agar kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Jadikan ini doa kita. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarku pujian indah, kita balas surga-Mu. Kan ku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Amin. Mari kita melihat kepada anugerah-Nya yang menopang kita. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Anugerah-Mu menopangku sampai di negeri kekal. Yesus cari akan aku saat ku dalam dosa, untuk membela diriku dipikulnya salib berat. Tidak dapat kita membalas kasih-Nya yang besar, pengorbanannya yang luar biasa. Come on. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Oh, ikat hatiku yang sesat dengan rahmat tak henti. Ku dipikat oleh dunia, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan. Inilah hatiku, oh inilah hatiku Tuhan, meteraikan Bagi-Mu. Kami mengakui kemuliaan-Mu, rencana-Mu yang indah dalam hidup kami, yang senantiasa menopang, yang tidak pernah menyerah dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan bagian ini bersama-sama. Kita tinggikan namanya. Oh, above all else, I adore your name. Above all else, tune my heart to sing your praise. Above all else, I adore your name.
Tuhan. Ku terikat dalam dosa, kasih-Mu bebaskanku. Sekarang jiwaku memuji hatiku, hati kami Kau miliki. Anugerah-Mu bersamaku sampai akhir hidup. Anugerah-Mu, anugerah-Mu bersamaku sampai akhir hidupku. Thank you, Jesus. Bantu jiwa kami melihat Tuhan. Bantu iman kami melihat bahwa setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna hanya datang dari Allah Bapa. Bapa yang tidak menyayangkan putra tunggalnya, anaknya sendiri, untuk datang dalam dunia, menjadi manusia, menyelamatkan kami, menebus hidup kami, menyelesaikan hal yang tidak bisa kami selesaikan, yaitu konsekuensi dosa. Ya Tuhan, bantu kami melihat saat kami memasuki tahun yang baru, menyongsong tahun yang baru. Kami memiliki pengharapan yang pasti, bukan tangan kami yang memegang Engkau, tetapi tangan-Mu yang kuat yang memegang hidup kami, yang menjamin hidup kami. Bantu iman kami untuk melihat ini Tuhan. Dan kami percaya saat firman-Mu disampaikan, saat kabar baik Injil diberitakan, menata ulang hati kami, menata ulang pikiran kami, memperbaiki tingkah laku kami, dan terus-menerus menuntun iman kami kepada Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Allah Roh Kudus, mari bantu kami untuk mendengar sabda-Mu, bantu kami untuk merenungkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dan terpujilah nama-Mu ya Bapa atas ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah dan penyelamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur untuk hari ini. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau juga dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area Giving Booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih kalau kami boleh berada di penghujung tahun 2024 ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Saat ini kami datang dengan membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami, maka kami dapat datang membawa persembahan syukur ini ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Hi, welcome to Gibeon Church. I am Fanny and this is Gibeon Weekly News. Ini adalah sebuah buku. Ya, semua udah tahu sih. Tapi ini bukan buku biasa. Kalau dibalik, ya gak bisa dibaca. Di dalam buku ini ada 52 renungan yang bisa kamu gunakan untuk mengkalibrasi hati setiap minggu dalam 1 tahun. Supaya lebih mendarat, ada bagian aplikasi yang bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Selain itu, ada bagian stop and reflect untuk melakukan perenungan. Ada juga pertanyaan diskusi untuk cari topik buat ngomong sama gebetanmu atau circle pertemananmu. Buku ini bisa didapetin di Tokopedia Gibeon Church, Perkantas Jatim, dan booth buku di lobi gereja.
Nggak terasa kita sudah sampai di minggu terakhir di tahun 2024. Sudah punya buku kalibrasi untuk perenungan tahun depan? Jika belum, Anda dapat membelinya di booth kalibrasi hati yang berlokasi di lobi depan gereja. Di sana juga ada merchandise kalibrasi hati yang dapat Anda beli. Keuntungan dari penjualan buku dan merchandise kalibrasi hati ini akan dipakai untuk pengembangan Gospel Center Movement di Indonesia. Kegiatan Care Group dan Tokopedia Gibeon Church masih libur hingga tanggal 6 Januari 2025. Namun jangan khawatir, Anda masih dapat membeli buku kalibrasi hati di Tokopedia Literatur Perkantas Jawa Timur. Meskipun libur, ibadah hari Minggu tetap ada pada pukul 8, 10.30 dan pukul 1 siang. Informasi selanjutnya adalah untuk Anda calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di bulan Juli hingga November 2025, Gibeon Church membuka kembali pendaftaran kelas pranikah atau premarital hingga 5 Januari 2025 atau saat kuota sudah terpenuhi. Kelas pertama akan diadakan pada tanggal 21 Januari pukul 6 sore. Pastikan Anda dan pasangan Anda telah bertumbuh di Gibeon Church melalui kelas Anda Pasti Selamat, telah melakukan baptisan air dan aktif digembalakan di dalam Care Group. Daftar melalui link berikut atau kunjungi website kami di www.gibeon.church. Untuk informasi lebih lanjut, Anda juga dapat mengunjungi Connect Booth di basement setelah ibadah ini. Proses pembangunan dan renovasi gedung gereja Gibeon masih berlangsung. Kami berterima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam proses pembangunan dan renovasi ini. Dana yang sudah terkumpul adalah seperti yang tertera di layar ini. Bagi Anda yang rindu untuk mendukung dalam bentuk dana, Anda dapat memberi melalui scan QR Code pada kartu Ways to Give di kursi Anda. Transfer melalui rekening Building Fund yang tertera di layar ini, atau kunjungi Giving Booth di basement setelah ibadah ini. Minggu depan kita akan memasuki sermon series baru yang berjudul Facing the World with the Gospel Confidence. Check this out! Di dunia yang penuh ketidakpastian, dari mana kita menemukan keberanian untuk hidup? Apakah kita memiliki confidence yang cukup untuk menghadapi tantangan dunia? Surat Efesus menawarkan kita peta rohani, menunjukkan jalan menuju pengertian sejati tentang siapa kita dalam Kristus. Dengan Injil, kita diberi keberanian untuk menghadapi dunia ini. Apa yang memberi kita keberanian untuk bangkit hari ini? Apakah itu kekuatan kita? Ataukah kasih karunia yang datang dari Kristus? Lalu apa yang menjadi confidence kita? Video tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Happy Sunday and enjoy the sermon. Kita berikan tepuk tangan untuk pengumuman yang luar biasa. Amin. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Teman-teman yang live streaming online, thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Hari ini saya kurang sehat saudara ya, tapi saya tadi sempat sudah survive 1 kali khotbah. Ini nanti 2 dan yang ketiga doakan supaya masih bisa konsentrasi. Dan kalau saya pace-nya agak slow, itu karena saya minum obat ya saudara ya. Oke, khotbah saya hari ini adalah kendali Tuhan yang mengasihi ya. Ini adalah khotbah yang agak terpisah dari semua khotbah berseri kita. Kita akan bicara mengenai bagaimana Tuhan mengendalikan, tetapi Tuhan juga mengasihi kita. Nah saudara, di dalam merenungkan tahun ini kita berada di minggu yang terakhir di dalam tahun ini. Mungkin banyak dari kita saat merenungkan perjalanan hidup kita selama setahun terakhir, ada banyak yang sudah kita lalui. Mungkin ada pencapaian, mungkin ada keberhasilan, tetapi juga mungkin ada kegagalan. Mungkin juga ada hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita, kesedihan, ada keberhasilan tetapi juga ada kerugian. Nah tahun ini tanpa terasa perjalanan yang saudara lalui itu penuh dengan liku-liku. Saat Anda bisa bertanya, di manakah Tuhan pada saat Anda mengalami kedukaan atau mengalami kegagalan? Apakah Tuhan benar-benar peduli? Itu mungkin adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering kita sampaikan. Apakah benar Tuhan memegang kendali atas hidup kita semua? Sebagian saudara mungkin bersyukur karena mungkin saudara merasa bahwa Tuhan memimpin saudara. Ada tangan Tuhan yang
memberikan saudara jawaban doa, saudara mengalami terobosan, puji Tuhan. Tetapi ada juga yang mungkin memasuki akhir tahun ini dengan hati yang berat. Karena apa yang saudara doakan belum terjadi. Apa yang saudara gumulkan ternyata masih belum selesai. Jadi saudara waktu masuk ke tahun 2025 semakin saudara gelisah karena saudara mengalami ketidakpastian. Apa yang akan terjadi di tahun depan? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimana saya bisa yakin bahwa Tuhan mengasihi saya? Bagaimana saya bisa tahu bahwa Dia bekerja untuk kebaikan saya di tengah semua pergumulan ini? Nah saudara, saya ingin mengajak kita semua melalui pertanyaan-pertanyaan ini, saya mau mengajak kita semua tidak berpusat pada diri sendiri. Karena kalau saudara, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Apakah Tuhan masih bekerja untuk kebaikan saya? Itu akhirnya apa? Kita menaruh diri kita menjadi pusat dari kehidupan. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk kita memandang kepada Tuhan. Karena pusat hidup kita bukan kita. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, pusat hidup kita bukan kita. Katakan pada kanan kirimu, pusat hidupmu bukan kamu. Amin saudara. Pusat hidup kita adalah Tuhan, amin. Nah itulah sebabnya hari ini saya mau mengajak kita untuk tidak melihat dari kacamata kita sendiri. Tetapi kita akan melihat dari kacamatanya Tuhan. Agustin dari Hippo, dia berkata, "We are made for you, O Lord. Our hearts are restless until they rest in you, O Lord." Hati kami begitu gelisah sampai kami menemukan ketenangan di dalam-Mu, ya Tuhan. Karena kita memang diciptakan untuk Tuhan. Hidup kita berpusat pada Tuhan. Jadi jangan melihat segala sesuatu dari cara kita sendiri. Nah kita akan baca sama-sama Roma 8 ayat 28. Dan kita akan lompat ayat 38 sampai 39. Kita baca sama-sama semuanya. Oke? Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan adalah realitas semua manusia. Tetapi Roma 8 tadi memberikan jawaban yang kuat dan penuh pengharapan untuk semua pertanyaan hidup yang kita sampaikan di atas tadi. Paulus memberikan suatu jaminan, ada suatu kepastian Injil yang tidak hanya memberikan saudara penghiburan, tetapi ada sebuah keyakinan bahwa Tuhan tetap memegang hidup kita dan memegang kendali atas masa depan kita. Jadi ketika kita mengakhiri tahun ini, menyongsong tahun yang baru, mari sama-sama kita lihat bagaimana kasih Tuhan dan kedaulatan Tuhan menjawab pergumulan dan ketakutan kita semua. Poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama, kepastian apa yang kita miliki dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa kita dapat memiliki kepastian ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kepastian ini dapat menjadi nyata dalam hidup kita. Dan kita akan mulai yang pertama, kepastian apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Yang siap belajar katakan yes. Oke, yang pertama saudara ya, kepastian kasihnya dalam hidup kita. Dari mana kita tahu? Kalau kita baca ayat yang tidak kita baca tadi, dikatakan begini. Rasul Paulus berkata, Ia yaitu Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tadi worship leader kita juga ngomong begitu, tetapi yang menyerahkan Yesus bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi apa yang Rasul Paulus katakan? Dikatakan ayat 33, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela kita. Jadi kalau saudara lihat, tidak ada satupun yang bisa Anda dan saya lakukan hari ini yang bisa membawa Anda ke dalam penghukuman kalau Anda dan saya ada di dalam Kristus. Semuanya telah ditutupi. Kalau saudara dan saya percaya Yesus Kristus, maka segala dosamu sudah dibayar lunas. Tuhan mengasihi Anda, tidak peduli seberapa buruknya dosa Anda di dalam hati saudara, seberapa tidak layaknya kualifikasi di dalam dirimu.
Tuhan mengasihi saudara dan semuanya sudah lunas dibayar. Artinya begini saudara, tidak ada yang bisa kita tambahkan atau kita kurangi untuk membuat Tuhan lebih mengasihi kita atau tidak mengasihi kita. Semuanya sempurna dan utuh. Yang setuju katakan amin. Tidak bisa ditambahkan dan tidak bisa dikurangi. Kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Artinya engkau ada di dalam Kristus, tidak mungkin saudara dapat terpisahkan. Kasihnya itu sempurna bagi kita. John Calvin di dalam bukunya Institute of the Christian Religion, dia bilang begini, dalam Kristus kita menemukan penebusan sempurna. Katakan sama-sama sempurna. Artinya gak bisa dikurangi, gak bisa ditambahin. Yang mencakup apa saja? Semua dosa dan segala kelemahan kita. Sehingga tidak ada lagi dakwaan atau gugatan yang dapat menghukum kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena saudara aman di dalam Dia. Jadi perkenanan saudara tidak ditentukan oleh performa saudara. Tetapi perkenanan Tuhan atas hidup saudara sudah dipenuhi dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan itu yang mendorong kita untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Itu yang mendorong kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Nah, kepastian apa lagi? Kepastian yang kedua adalah kepastian kasihnya atas setiap keadaan kita. Seberapa buruknya situasimu, itu bukan berarti kasih Tuhan dalam hidup kita berubah atau berkurang. Jangan salah paham. Dikatakan begini, Roma 8 ayat 35. Ya, kita baca sama-sama ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia tanya begitu. Habis itu Rasul Paulus memberikan, kalau tadi dia memberikan gini. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri memberikannya kepada kita. Maksudnya Tuhan itu mengasihi kita di dalam. Meskipun kita berdosa, Tuhan mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Kita dikasih hati yang baru, kita dilahir barukan. Tetapi kepastian kasihnya bukan cuma hanya di dalam, tapi di luar juga. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan pada saat apa? Dikatakan begini. Apakah penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Maksudnya begini saudara. Bisa nggak kita ngalamin penindasan, tetapi kasih Tuhan tetap bersama dengan kita? Boleh dijawab? Bisa nggak? Bisa. Nah ini susah untuk kita akui. Artinya bisa nggak kita mengalami kesesakan, tapi kasih Tuhan tidak meninggalkan kita? Bisa. Buktinya para martir, buktinya para murid itu juga mengalami ini. Bisa nggak kita mengalami penganiayaan, kelaparan, bahaya dan pedang, tetapi kasih Tuhan tidak pernah terpisah dari kita? Benar. Maksud Paulus adalah jaminan kepastian bukan hanya pada waktu keadaanmu baik-baik saja. Namun atas setiap keadaan, bahkan saat kita tertindas, mengalami kesesakan, mengalami aniaya, sedang kelaparan, kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Tidak akan pernah. Masalahnya begini saudara. Kadang kita sering mengukur besarnya kasih Tuhan kepada kita dengan baik buruknya keadaan kita. Rasul Paulus mau berkata begini, jangan mengukur kasih Tuhan dalam kehidupan dengan baik dan buruknya keadaanmu di dunia. Sering dalam hidup kita ketika hal-hal buruk terjadi, ketika segala sesuatu tampaknya salah, kita pikir, oh Tuhan tidak mengasihi aku. Karena kalau Tuhan mengasihi aku, dia pasti tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Siapa bilang? Paulus berkata, tidak peduli seberapa buruknya keadaanmu, kekacauan dalam hidupmu, kita dapat yakin bahwa Tuhan tetap mengasihimu. Itulah sebabnya di ayat 28 kita baca sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu. Katakan sama-sama segala sesuatu. Apakah termasuk kadang-kadang kegagalan saudara? Ya. Apakah kadang-kadang termasuk penyakit saudara? Yes. Apakah kadang-kadang termasuk dalam kegelapan, kedukaan yang sedang saudara alami? Yes.
Segala sesuatu. And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Kita masuk dalam rencana Allah. Pada waktu kita percaya Kristus, kita tidak lagi hidup di dalam kutuk dosa. Sekarang kita masuk dalam rencana Allah. Maka semua penderitaan, semua apapun. Apakah sukacita, keberhasilan, penderitaan, kegagalan yang ada dalam hidupmu tidak sia-sia. Tuhan memakainya untuk kebaikan dan untuk kemuliaannya. Jadi itu yang dikatakan. Maksudnya begini saudara. Diambil secara keseluruhan dalam lensa jangka panjang. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, lika-liku kehidupan kita, mungkin kita nggak paham saat itu. Tapi untuk kemuliaan Tuhan sebenarnya, itu diizinkan Tuhan untuk memproses kita. Dan untuk kebaikan kita. Saudara, Katekismus Westminster, pertanyaan yang pertama, apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah untuk kemuliaan Tuhan dan menikmati Tuhan. Saudara mungkin berpikir, waduh Tuhan itu kok narsis banget ya. Ingin segala sesuatu untuk kemuliaannya. Bukan saudara. Karena di luar kemuliaan Tuhan tidak ada kebahagiaan sejati. Di luar kemuliaan Tuhan yang ada adalah kebahagiaan semu. Makanya kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena di dalam kemuliaan Tuhan saja kita menemukan ketenangan. Kita menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Jadi untuk kemuliaan Tuhan sebenarnya adalah sangat loving. Tuhan sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya akan kasih contoh di mana saudara dapat melihat bagaimana doa dua orang tokoh Alkitab ini. Yang satu seakan-akan tidak dikabulkan. Tetapi yang satu kok langsung dikabulkan. Nah, dua cerita ini terjadi di sebuah kota namanya Dotan. Namanya apa saudara? Dotan. Dotan ini ada di dalam dua contoh Alkitab ini. Yang pertama adalah ceritanya adalah bagaimana Yusuf ditangkap oleh saudara-saudaranya karena Yusuf pada waktu itu adalah anak yang sangat jadi favorit bapaknya. Dia dibelikan jubah baru, dia dibelikan segala sesuatu ya. Dan kakak-kakaknya iri. Terus akhirnya apa? Mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Tapi waktu itu Ruben bilang, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Kita tangkap dia, kita masukkan di dalam sumur. Nanti kalau ada orang Midian lewat, kita jual dia sebagai budak. Nah coba saudara jadi Yusuf. Pada waktu saudara ada di dalam sumur ditangkap oleh kakak-kakaknya. Saudara pasti berdoa dong sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Mereka akan menjual aku kepada pedagang budak orang Midian. Tolong aku Tuhan, lepaskan aku Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada jawaban. Yang ada orang Midian datang dan Yusuf dijual jadi budak. Saya mau tanya sama saudara, apakah Tuhan gak sayang sama Yusuf? Loh Tuhan tetap sayang, kenapa kok doanya gak dijawab? Nah di kota yang sama ratusan tahun kemudian di 2 Raja-Raja 6 ayat 13-17. Itu ceritanya adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa masih ingat ya, Nabi Elisa adalah penerus Nabi Elia. Nabi Elisa sedang dikepung oleh tentara Raja Aram. Tetapi pada waktu itu Tuhan mengirimkan tentaranya. Elisa bisa lihat bujangnya ketakutan bilang, Elisa, Nabi Elisa, kita akan mati nih. Kita dibunuh sama tentara Raja Aram. No. Yang bersama dengan kita jauh lebih banyak dan jauh lebih besar daripada yang melawan kita. Kok bisa begitu? Terus dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, buka mataku, bujangku ini. Begitu dibuka, wih ada tentara berapi, kereta berapi di sekeliling tentara Aram. Terus mereka bingung. Gimana kita bisa keluar tanpa ada pertumpahan darah? Elisa minta, Tuhan butakan tentara Aram ini supaya kita bisa keluar. Saudara tahu, tentara Aram itu bisa bingung. Gak bisa lihat Elisa. Elisa dengan santai jalan di tengah-tengah mereka. Dan akhirnya keluar. Dan mereka bisa ngikutin Elisa tapi gak diapa-apain. Saudara. Nah coba bayangkan. Kalau saudara lihat, yang Elisa langsung dijawab doanya. Tetapi yang Yusuf tidak dijawab. Kalau saudara lihat di sini. Artinya waktu Yusuf berdoa, Tuhan kayaknya diam, hening. Tetapi waktu Elisa berdoa, ada keajaiban. Apakah Elisa lebih sakti daripada Yusuf? Apakah Elisa lebih diurapi daripada Yusuf? No, jawabannya bukan begitu. Maksudnya begini, dalam keheningan maupun keajaiban, Tuhan tetap bekerja untuk kebaikan. Yang setuju katakan amin. Maksudnya apa?
Kisah Yusuf di perjanjian lama, ketika Yusuf dijual menjadi budak oleh saudara-saudaranya, hidupnya penuh dengan penderitaan selama bertahun-tahun, dijual di rumah Potifar. Di rumah Potifar diganggu sama tante Potifar. Kemudian disedus, difitnah, katanya mau memperkosa tante Potifar. Akhirnya masuk ke penjara. Saya yakin Yusuf berdoa, Tuhan biarlah aku tidak difitnah. Tuhan tolong aku supaya aku bisa nggak di penjara. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap difitnah, dia tetap masuk penjara. Apakah bukan berarti Tuhan nggak baik sama hidupnya? No. Tetapi pada akhirnya kita melihat bagaimana Allah menggunakan semua itu untuk menyelamatkan keluarga Yusuf sebelumnya, Yakub dan anak-anaknya. Kenapa? Karena di situ ada Yehuda. Yehuda siapa? Nenek moyangnya Yesus. Yusuf harus melewati semua itu untuk jadi perdana menteri. Sehingga waktu ada kelaparan di seluruh bumi, orang-orang Israel harus datang kepada Yusuf. Dan jadi begini saudara, di Dotan Tuhan sama-sama aktif bekerja. Dalam hidup Yusuf Tuhan tampak diam. Dalam hidup Elisa Tuhan tampak melakukan mujizat. Tetapi dua-duanya adalah untuk menyelamatkan umatnya. Saudara bisa melihat ini. Jadi Allah sama aktifnya bekerja dalam hidup Yusuf meskipun tampaknya Allah diam. Seperti dalam hidup Elisa ketika Allah secara langsung mengirim kereta berapi untuk menyelamatkan Israel. Jadi jangan bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Orang lain bilang, wah saudara lihat orang lain, enak ya. Dia baru bertobat, minta terobosan dikit dapat terobosan. Aku sudah ikutan care group, ikutan APS, udah ibadah tiap minggu, udah gitu aku memberikan persembahan, aku ikut pelayanan, tapi terobosanku kok enggak datang. Mana Tuhan? No, bukan gitu caranya saudara. Yang kita butuhkan adalah jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap kita harus percaya di dalam rencana Tuhan ada kebaikan dalam setiap musim hidup saudara. Tuhan, ini Charles Spurgeon berkata begini di dalam bukunya The Storms of Life. Tuhan tidak hanya berada di dalam badai. Jadi kalau saudara ada dalam badai, Tuhan ada di sana. Tetapi dia juga mengarahkan badai untuk membawa suatu berkat yang tidak bisa kita lihat atau pahami sepenuhnya saat ini. Jadi kadang-kadang saudara, waktu saudara lihat ya, kalau saya sekarang melihat ke belakang, saya tidak akan mulai belajar teologi Injil kalau saya nggak bangkrut dulu. Saya nggak akan mulai cinta Tuhan kalau saya nggak mengalami hal-hal yang tidak enak ini. Saya baru sadar ternyata apa yang saya lakukan itu semuanya salah dan sia-sia dan fana. Baru setelah itu saya mulai cari Tuhan. Artinya begini, kalau saudara lihat semua Alkitab, saya kasih beberapa list ya. Tanpa kemandulan Sarah, Abraham tidak akan menjadi bapak orang beriman. Betul atau tidak saudara? Tanpa dijual sebagai budak, difitnah istri Potifar, di penjara bertahun-tahun, Yusuf tidak akan menjadi perdana menteri di Mesir yang akan menyelamatkan keluarganya termasuk Yehuda yang akan jadi nenek moyang Yesus. Tanpa pengalaman padang gurun, Musa tidak akan menjadi pembebas bangsa Israel. Tanpa perbudakan di Mesir, bangsa Israel tidak akan membangun tabernakel dan mengalami pimpinan Tuhan di padang gurun. Tanpa kejatuhan manusia di dalam dosa di Taman Eden, Adam dan Hawa, tidak akan ada inkarnasi Kristus. Tidak akan ada karya penebusan Kristus melalui karya salibnya. Tidak ada itu. Tetapi kalau saudara lihat semuanya itu dalam rencana penebusan Allah, maka semuanya itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Hanya karena Anda tidak paham apa kebaikannya, jangan hakimi Tuhan bahwa dia tidak baik. Hanya karena kita tidak tahu alasannya, jangan kita pikir Tuhan tidak mengasihi kita. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 38 sampai 39. Paulus berkata, sebab aku yakin. Saudara yakin gak? Katakan kepada kanan kiri, kamu yakin gak? Nah, amin saudara ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Gak ada yang bisa memisahkan, amin. Jadi tidak peduli seberapa buruk keadaanmu, tidak peduli seberapa bobrok dalam hatimu,
Kalau Tuhan sudah memilih untuk menyelamatkan saudara dan mengasihi saudara, ada suatu kepastian mutlak, jaminan mutlak. Amin. Yang kedua, mengapa kita dapat memiliki kepastian itu? Nah, saudara, saya ingin masuk ke dalam sebuah diskusi yang agak sedikit kontroversial dan sedikit berat. Tetapi saya nggak mau, saudara, saya berusaha membuatnya seringan mungkin. Oke? Budaya modern, ya, keberatan terhadap konsep predestinasi. Konsep apa, saudara? Predestinasi, ya. Artinya apa? Pemilihan dan panggilan Allah. Oh, kayaknya Tuhan itu berdaulat, maka dia memilih-milih orang. Saya mau tanya sama saudara, apakah Tuhan Maha Tahu? Boleh dijawab, Tuhan Maha Tahu? Saya mau tanya sama saudara, di akhir zaman nanti, apakah Tuhan tahu siapa yang selamat dan tidak selamat? Tahu. Kenapa? Karena Tuhan di luar ruang dan waktu. Dia adalah Alfa dan Omega. Jadi kita jangan berpikir bahwa kedaulatan Tuhan itu sesuatu yang dibuat oleh manusia. Bukan. Tetapi Alkitab itu bicara tentang kedaulatan Tuhan dan predestinasi. Alkitab mengajarkan bahwa Allah sepenuhnya berdaulat. Namun kita bukan robot. Kehendak manusia, kehendak bebas manusia tetap bermakna. Tetap bermakna. Kalau kita lihat di Efesus 1 ayat 11b, ya, ini nanti kita akan bahas juga di dalam kitab Efesus yang akan kita mulai. Tetapi di sini adalah kata-kata, bahasa-bahasa kedaulatan Allah. Coba kita baca sama-sama pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Stop dulu. Saudara dan saya, kami itu adalah orang-orang percaya, dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Artinya, ini bicara tentang bahasa kedaulatan Tuhan. Tuhan sudah memilih. Sesuai dengan maksud Allah. Bahasa kedaulatan. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi tidak ada kehendak lain. Kehendak Tuhan saja. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Tuhan bukan hanya mengatur hasil akhir, tetapi Tuhan juga menggunakan tindakan manusia untuk mencapai tujuannya. Jadi begini saudara, waktu saudara percaya Kristus, saudara menjadi milik Tuhan. Maka hidup saudara, hidup kita semua yang ada di dalam Kristus, ada di dalam rencana Tuhan. Seperti Yusuf tadi ada dalam rencana Tuhan. Meskipun dia mengalami penderitaan, akhirnya selalu baik. Elisa tadi dalam rencana Tuhan. Untuk apa? Nyelamatin bangsanya. Di luar Tuhan, kehendak bebas kita ada di bawah kutuk dosa. Selalu dibawa ke dosa, kehendak bebas kita. Tetapi di dalam Tuhan, maka dalam kehendak bebas kita, segala sesuatu jadi bermakna. Nah, tanpa pertolongan Tuhan, kehendak bebas kita hanya memimpin kita untuk hidup di dalam dosa. Tetapi di dalam Tuhan, kehendak bebas kita jadi bermakna untuk memuliakan Tuhan. R.C. Sproul di dalam salah satu bukunya berkata begini, tidak ada satupun debu kosmik yang berada di luar jangkauan providensia kedaulatan Allah. Jadi Tuhan mengendalikan semua hal yang kecil maupun yang besar untuk membuat kehendaknya terwujud dalam setiap realitas manusia tanpa melanggar kebebasan manusia. Karena ada ayatnya. Coba kita lihat Amsal 16 ayat 1 ya. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi baca sama-sama. Jawaban lidah berasal dari, saudara boleh bikin plan, saudara boleh execute plan itu. Tapi berapa banyak plan kita tiba-tiba dirubah Tuhan? Betul ya saudara? Sering ya? Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, ayat 9. Tetapi baca sama-sama. Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi saudara perhatikan. Rencana kita, pilihan kita itu tidak pernah dipaksa. Tidak ada yang memeras kita atau mengancam kita. Kita memilihnya dengan bebas. Dan kita harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari semua keputusan yang kita pilih. Tetapi apa yang terjadi sebagai akibat dari rencana itu? Apa yang terjadi dalam sejarah? Menurut ayat 1 dan menurut ayat 9. Itu sepenuhnya dikendalikan dan ditetapkan sepenuhnya oleh Tuhan. Tidak ada yang terjadi yang tidak sesuai dengan rencananya. Loh pastor, bagaimana kalau misalnya saya pas lagi gagal gara-gara konsekuensi dari pilihan saya sendiri? Itu pun kalau diizinkan Tuhan. Artinya ada kebaikan di balik semua itu.
Amin. Loh, kalau aku ditipu orang, gara-gara aku terlalu percaya sama dia, itu kebodohanku sendiri. Aku mungkin ngiler sama opportunity-nya. Aku tergiur dengan opportunity-nya dan aku main percaya, main transfer, tiba-tiba aku ditipu orang. Kalau itu terjadi dalam hidupmu dan itu adalah suatu kesalahan dan kegagalan yang saudara harus jalani. Di dalam Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah, bagaimana dengan kehendak manusia? Sementara Allah berdaulat, Alkitab juga menunjukkan bahwa manusia bertanggung jawab atas pilihan mereka. Dosa itu ada konsekuensinya. Kebodohan ada konsekuensinya. Semua pilihan kita juga kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita harus memberi pertanggungjawaban. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus apa? Dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pilihan manusia yang buruk pun tidak pernah menggagalkan rencana Allah. Namun justru digunakan Allah untuk menggenapi tujuannya. Contohnya kisah Yusuf tadi. Saudara-saudaranya Yusuf jahat ya. Menjual Yusuf jadi budak. Apakah saudara-saudaranya Yusuf harus bertanggung jawab terhadap kejahatannya? Yes. Tapi itu diizinkan Tuhan. Yusuf harus mengalami penderitaan? Yes. Tapi itu diizinkan Tuhan untuk apa? Memulai suatu rancangan yang besar untuk menyelamatkan umat Israel. Bahkan pilihan manusia yang buruk tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Namun justru digunakan Allah untuk menggenapi tujuannya. Makanya Yusuf pada waktu dia akhirnya ketemu sama saudara-saudaranya, dia sudah jadi Perdana Menteri, sudah pakai pakaian kebesaran Mesir. Kalau pakaian kebesaran Mesir itu kayak pakai makeup gitu ya saudara ya. Wah, pakai topinya kalau sudah pernah nonton filmnya ya. Dia pakai emas-emas gitu. Nggak ada yang mengenali Yusuf. Tapi waktu saudara-saudaranya datang, dia panggil saudara-saudaranya. Aku ini Yusuf saudaramu yang kamu jual sebagai budak. Wih, semuanya ketakutan. Dia bilang, "Nggak, jangan takut." Terus dia ngomong begini, Kejadian 50 ayat 20. Baca sama-sama. Ayo ya. 1, 2, 3. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi apa? Allah telah mereka-rekakannya. Untuk apa? Kebaikan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. Yaitu apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi saudara lihat ya. Yusuf itu dikasih favor bukan karena Yusuf sebenarnya. Tapi Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan keluarga Yakub termasuk Yehuda. Siapa singa dari Yehuda itu? Yesus Kristus. Karena Yehuda itu nenek moyangnya Yesus. Nah, isu kedaulatan Allah dan kehendak bebas ini dibahas oleh J.I. Packer dalam bukunya Antinomy. Ya, bukunya Evangelism and the Sovereignty of God. Antinomi itu artinya begini. Kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia adalah antinomi di mana dua kebenaran ini tampaknya bertentangan satu sama lain jika dilihat dari sudut pandang manusia yang terbatas. Namun, kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia adalah kebenaran yang nyata dan sepenuhnya harmonis di dalam pikiran Allah. Saya kasih contoh. Seperti garis yang adalah satu dimensi, gak bisa ngerti bujur sangkar. Karena kalau satu dimensi, meskipun ada persegi panjang, ada segitiga, ada bujur sangkar, garis ya lihatnya garis. Betul atau tidak saudara? Dua dimensi, itu bujur sangkar, gak bisa mengerti kubus. Karena kubus itu 3 dimensi. Lah, bujur sangkar ngelihat kubus, ya dia ngelihatnya bujur sangkar. Karena 2 dimensi. Nah begitu juga manusia, dalam kehendak bebas dan tanggung jawabnya, tetap terperangkap dalam ruang, waktu, dan materi. Tidak mampu mengerti Tuhan yang tidak ada di dalam ruang, waktu, dan materi. Itulah sebabnya ini adalah antinomi. Tampaknya bertentangan satu sama lain, namun sepenuhnya harmonis dalam pikiran Tuhan. Paham saudara? Kalau terlalu cepat nanti saudara bisa ulang untuk mendengarkannya lagi. Oke? Allah sepenuhnya berdaulat, tetapi manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Kita tidak dapat memahami bagaimana keduanya jalan
tetapi Alkitab dengan jelas mengajarkan keduanya. Saya kasih contoh satu lagi. Ceritanya Rasul Paulus pada waktu itu dia ada di sebuah kapal bersama dengan para pelaut dan tentara, prajurit di tengah badai yang besar. Wah, ketakutan karena badai ini sangat membuat kapalnya terombang-ambing dan hampir hancur. Pada waktu tidur, Paulus didatangi oleh malaikat. Dikatakan begini, malaikat bilang sama Paulus, kapal ini akan hancur. Tapi tidak ada satupun nyawa yang akan hilang. Maka Paulus bilang sama awak kapal, Tuhan bicara sama aku. Tuhan berkata bahwa meskipun kapal ini akan hancur, tidak ada satupun nyawa yang akan hilang. Jadi Paulus yakin itu adalah rencana Allah. Dia sepenuhnya yakin gak ada nyawa yang akan hilang. Tapi di ayat 31, Paulus berkata begini. Karena Paulus berkata pada perwira dan prajurit-prajuritnya. Kenapa? Perwira dan prajurit-prajuritnya itu ngelihat kapalnya sudah mulai pecah semua. Apa yang terjadi? Mereka mau menurunkan skoci untuk menyelamatkan diri. Kemudian Paulus ngomong gini, jangan pergi dari kapal ini. Kalau mereka tidak tinggal di kapal ini, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu karena percaya bahwa Paulus dapat suara Tuhan, maka dia nggak jadi menurunkan skoci, malah memotong skoci dan membiarkannya hanyut. Nah, kok gitu? Karena kalau nubuatannya benar, seharusnya nggak ada nyawa yang akan hilang. Mau pakai skoci, mau tetap di kapal, kan nggak usah pusing. Katanya nggak ada nyawa yang hilang. Tapi kenapa kok Paulus mengingatkan, ayo tetap tinggal di kapal? Karena kalau kamu naik skoci, belum tentu kamu selamat. Kenapa kok begitu? Apa pentingnya mereka meninggalkan kapal atau tidak meninggalkan kapal? Karena kalau dikatakan bahwa tidak akan ada yang mati, mestinya ya tidak masalah kan. Nah, inilah manusia. Kita cenderung berpikir bahwa kalau segala sesuatu sudah ditentukan, maka pilihan kita tidak lagi penting. Salah, saudara. Nah, disinilah saya akan memperkenalkan sebuah konsep yang pernah saya sampaikan di Meaningless Without Jesus. Di dalam eksposisi kitab Pengkhotbah. Dua ekstrim dunia, yaitu fatalisme dan libertarianisme. Sebutkan ya. Yang pertama adalah fatalisme, katakan sama-sama. Fatalisme, yang satunya adalah libertarianisme. Itu apa? Fatalisme itu gini, saudara. Semua sudah ditentukan. Untuk apa kita susah-susah? Ya sudah toh. Ngapain penginjilan? Ya kan? Ngapain plan-planan? Kan kita bisa berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Selesai, amin. Ya, biarlah kedaulatan Tuhan yang melakukan segalanya. Akhirnya apa? Kita jadi pasif dan pesimis. Dan kadang-kadang kita bisa depresi, hidup dalam keputusasaan. Kenapa? Alah, segala sesuatu sudah ditentukan, gak usah pusing aku malah merasa putus asa. Kalau saudara pernah baca mitologi Yunani, namanya Oedipus, di mana dia diramalkan untuk membunuh ayahnya dan menikahi ibunya sendiri. Dan hal ini akhirnya membawa bencana di dalam kerajaannya. Oedipus berusaha melawan ramalannya. Tapi akhirnya ceritanya dia benar-benar membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Seakan-akan segala sesuatu sudah ditentukan. Gara-gara cerita ini banyak orang yang akhirnya putus asa, depresi dan menjadi pasif. Alah, segala sesuatu sudah ditentukan. Tapi ekstrim satunya libertarianisme. Libertarianis berpikir bahwa kayak film Back to the Future. Pernah nonton film Back to the Future? Di mana dia bisa pergi ke masa lalu dan mengganti masa lalu untuk menciptakan masa depan yang baru. Libertarianisme percaya bahwa masa depan itu ada di tangan kita. Itu libertarianisme. Masa depan mutlak ada di tangan manusia. Ciptakan masa depan. Wah, kan gitu ya saudara ya. Kita selalu ngomong kalau kita tidak berani bertindak sekarang nanti kamu akan menyesal kemudian. Wah, akhirnya mereka menjadi apa? Agresif Paulus. Over optimis. Tetapi akibatnya mereka tidak pernah tenang dan selalu khawatir akan masa depan. Nah, ini bukan pandangan Alkitab, saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan fatalisme. Alkitab juga tidak pernah mengajarkan libertarianisme. Pemahaman Alkitab itu berbeda. Tetapi kompatibilisme. Apa coba saudara? Kompatibilisme. Jadi dua-duanya berjalan bersama-sama. Kompatibilis. Tuhan menghubungkan pilihan kita sampai batas tertentu dengan masa depan kita. Tetapi pada akhirnya Tuhan yang menentukan segala-galanya. Dan kalau kita
meneruskan, kita memang bebas berkehendak dan harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi perbuatan kita. Namun kita juga bisa tetap tenang karena Tuhan tetap memegang kendali. Yang setuju katakan amin. Ada orang yang bilang gini, kalau Tuhan memang berdaulat ngapain kita berdoa? Karena dia sudah tahu semua yang kita butuhkan. Justru saya balik. Kalau Tuhan tidak berdaulat ngapain kita berdoa? Karena dia nggak berdaulat, tetapi kalau dia berdaulat, maka kita perlu berdoa sama dia karena kita tahu biarlah kedaulatannya yang baik itu dan untuk kemuliaannya itu terjadi dalam hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Nah, saya kasih contoh ya saudara ya. Saudara, saya baru di Gibeon Church ini 10 tahun, ini jalan 11 tahun saudara. Nah, pada waktu itu saya mungkin beberapa saudara belum terlalu tahu yang baru-baru sejarahnya. Jadi tahun 2011 ayah saya yaitu founder of this church itu ketemu sama saya karena saya lagi pelayanan di Indonesia untuk Summer Mission. Dan saya khotbah di pulau-pulau dan saya menyempatkan waktu untuk ke Surabaya. Dan ini tiap tahun papa saya selalu bilang, Mike bantulah papa di Surabaya. Terus dia ngomong sesuatu yang melelehkan hati saya tahun 2011. Dia bilang begini, papa itu taunya kamu dulu waktu SMA berangkat Amerika tuh nakal. Wes pokoknya bikin papa mama itu, waduh kepikiran. Terus ini anak laki satu ini ya, nakalnya setengah mati, wedoan gitu ya saudara. Terus pokoknya gak mau sekolah segala macam. Di sana ditangkap Tuhan, kamu bertobat. Papa itu gak pernah pelayanan sama kamu. Papa dengerin kamu khotbah kemarin, pingin mengecap buah kelahiran baru. Waduh saya meleleh saudara, aduh Tuhan. Padahal saya tiap tahun diajain untuk pulang itu saya tidak pernah mau. Karena apa? Saya nggak nyaman. Karena apa? Orang tua masuk diturunkan anaknya. Itu bukan sistem yang saya suka. Presbyterian gitu kan. Saya maunya itu benar-benar harus ada kolektif gitu ya. Nah tapi waktu itu saya bilang gini aja Pak ya. Saya doakan. Saya pikir kalau istri saya ajakin diskusi. Dan istri saya ajak pulang. Karena tiap kali saya ajakin mau nggak pulang. Karena kerjaan kita juga di Amerika. Ya istri saya juga seorang CEO dari perusahaan, jadi pasti dia nggak mau. Dan berkali-kali saya tanyain nggak mau. Saya bilang ini cara untuk menolak halus gitu kan. Saya tanya sama istri saya, kita doakan ya. Oke, saya telepon istri saya. Gimana? Papa ngomong gini, mau nggak kita mendoakan? Tiba-tiba out of nowhere, tiba-tiba istri saya. Ya udah, aku juga merasa seperti itu. Ayo sama-sama kita doakan. Kaget saya, sama-sama mendoakan. Pokoknya cut the story short, kita akhirnya memutuskan untuk pulang. Nah persiapannya 2 tahun sudah. Kita harus cari pengganti untuk saya. Karena saya di sana juga ada pelayanan. Kita harus mengganti bisnis model kita untuk bisa dikendalikan dari jauh. Dan yang lain-lain. 2 tahun saudara. Untuk memastikan saya juga bangun rumah di sini. Wah terus jual segala sesuatu yang saya punya di sana. Sampai saudara saya masih ingat itu. Saya beli tiket Mei 8 tahun 2014. Mei 8 tahun 2014 saya akan pulang. Dan minggu sebelumnya, sebelum Mei 8 itu, minggu sebelumnya saya pelayanan di sebuah retreat di San Francisco. Di pegunungan gak ada signal. Jam 2:30 pagi tiba-tiba ada yang telepon. Saya kaget, ada apa? Saya telepon, waktu saya angkat telepon, adik saya lagi nangis-nangis. Papa sudah dipanggil Tuhan. 1 minggu sebelum saya pulang, di mana saya tidak ada rencana untuk jadi gembala sidang, saya maunya bantu papa saya untuk manajemen gereja. Tiba-tiba dipanggil pulang. Saya merasa, aku di-prank Tuhan ini. Karena begini saudara, semua barang saya sudah laku. Sofa laku, panci laku, sungguh kulkas laku, semua udah tinggal diambil. Saya udah bakar kapal. Dan ini saya sampai mikir gini, kalau ini terjadi 6 bulan sebelumnya saya belum jual barang-barang ini. Saya mungkin gak jadi. Tapi waktu itu saya gak ada pilihan lain. Saya pulang, saya berkabung, saya sedih sekali. Karena saya memutuskan pulang untuk spend time dengan ayah saya. Dengan mama saya. Dan pada waktu itu setelah pemakaman sudah selesai. Ditemukan sebuah wasiat. Papa saya nulis untuk minta GBI dibantu supaya saya bisa menjadi penggantinya dia. Waduh saya gak pernah mikir untuk jadi gembala sidang. Potonganku gak cocok jadi gembala sidang. Dan pada waktu itu mama saya tiba-tiba diketahui dia ada 5 arterinya, 5-5-nya itu 98% blok, 99% blok, 92% blok, 5 arteri.
tidak boleh khotbah. Dia harus istirahat dan harus menyiapkan diri untuk bypass surgery. Jadi pada waktu itu tiba-tiba saya harus jadi gembala sidang. Harus khotbah tiap minggu. Bingung orang-orang. Dari doktrin yang mana sampai doktrin yang mana, kebingungan orang-orang. Dan apa yang terjadi? Di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah kesakitan. Tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. 10 tahun kemudian pada waktu saya lihat ke belakang, rencana Tuhan sudah menyiapkan segala-galanya. Tapi pada saat itu saya nggak ngerti. Pada saat itu saya kayak di-prank sama Tuhan. Pada saat itu saya merasa, Tuhan, what happened here? I am being thrown. Saya kayaknya dilemparkan ke kandang singa. Saya dilemparkan ke tempat yang saya tidak mau. Tetapi disinilah kita memang bebas berkehendak. Harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi perbuatan kita. Namun kita juga bisa tenang. Karena Tuhan tetap memegang kendali. Amin saudara. Jadi kalau sekarang saya melihat, justru saya melihat kebaikan Tuhan di balik semuanya itu. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kepastian ini dapat menjadi nyata dalam hidup kita. Nah saudara, kalau saudara perhatikan bahasa Yesus tentang orang yang bertobat, dia bilang begini. Baca sama-sama Yohanes 6 ayat 44. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat berdatang kepadaku jikalau apa? Ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 15 ayat 16a. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu. Wow, luar biasa ya. Jadi Tuhan itu gak cuma hanya tahu gambar besar aja. Tuhan gak cuma hanya gambar besar terus gambar kecilnya ya udahlah biarin korbanin ini. Enggak gitu saudara. Artinya gini, Tuhan yang besar, yang dahsyat dan mulia, transcendent, katakan sama-sama transcendent, adalah Tuhan yang sangat personal. Pribadi, dia tahu nama saudara. Penuh kasih dan peduli, dia imanen. Jadi dia gak cuma hanya transcendent, tapi dia juga imanen. Katakan sama-sama imanen. Imanen. Itu peduli dan penuh kasih pada umatnya. Dan kalau saudara lihat, apa yang menjadi kualifikasi kepedulian Tuhan terhadap kita? Apa yang menjadi kriteria kepeduliannya kepada umatnya? Dalam sebuah ayat di Ulangan 7, saya masih ingat pada waktu saya mempelajari doktrin pilihan untuk pertama kali. Saya menangis waktu membaca ayat ini. Dikatakan begini, Ulangan 7 ayat 6-8. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Apa kriterianya? Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini sebenarnya yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi alasannya apa? Ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Saudara lihat gak logikanya? Tuhan berkata begini, aku mengasihi kamu bukan karena kamu hebat. Bahkan sebenarnya kamu adalah yang paling kecil. Aku mengasihi kamu bukan karena nilai manusia. Aku membawa keluar umat Israel dari Mesir. Kenapa? Karena aku memutuskan untuk mengasihi kamu tanpa melihat kriteriamu dan kualifikasimu. Ini adalah argumen yang melingkar. Aku mengasihi kamu karena aku memutuskan untuk mengasihi kamu. Apa artinya bagi kita? Tuhan mengasihi kita bukan karena saudara lebih rohani dari orang lain. Tuhan mengasihi saudara bukan karena saudara lebih bermoral. Tuhan mengasihi saudara bukan karena kita lebih paham doktrin yang benar. Tuhan mengasihi kita hanya karena dia memutuskan untuk mengasihi kita. Kita dapat mengasihi Tuhan karena Tuhan yang terus mengejar kita dan mengejar kita sampai akhirnya dia membuat hati kita terbuka. Yang setuju katakan amin. Tidak bisa saudara dapat datang kepada Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini bisa ngerti anugerah Tuhan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan itu sendiri. Jadi gak mungkin saudara bisa datang kepada Tuhan kayak saudara milih beli sesuatu. Do your research. No, you cannot. Kalau saudara ingin ketemu sama Tuhan, itu karena Tuhan sudah menarik hati saudara. Nah saya mau kasih sedikit untuk para single ini ya.
Misalnya, ini kaum senja ya. Misalnya sama pacar gitu ya saudara ya. Saya tahu di sini masih banyak yang muda. Kalau tadi yang pagi agak krik-krik karena semuanya sepuh-sepuh saudara ya. Tapi kalau di sini kayaknya muda-muda semua. Kalau kamu ditanyain sama pacarmu atau tunanganmu atau istrimu yang baru gitu ya saudara. Bukan istri yang maksudnya baru nikah gitu ya. Bukan istri yang baru nikah. Saya udah 20 something tahun aja istri saya masih kamu sayang gak sih sama aku? Ya mau gimana lagi udah 3 anak. Masih tanya sayang gak sama aku gitu ya. Tapi kalau ditanyain gitu, apakah kamu mencintai aku? Ya of course jawabannya iya. Terus biasanya ditanya gini, kenapa sih kamu kok cinta sama aku? Wah, saya kasih tahu, jangan pernah jawab gini. Soalnya kamu lebih cantik dari semua wanita yang lain. Soalnya kamu lebih cute, lebih pinter dari semua wanita yang lain. Jangan pernah jawab kayak gitu. Loh kenapa kok bisa gitu? Soalnya gini, kalau kita katakan aku cinta kamu karena faktor A, faktor B, cantik lah, cute lah, pinter lah, pengertian lah, lucu lah, ganteng lah. Maka perhatikan. Seluruh identitas orang tersebut bergeser ke faktor-faktor itu. Paham? Artinya gini, cantikmu, gantengmu, pintermu, cerdasmu menjadi dasar nilai seseorang dicintai. Lah, gimana kalau sudah tidak cantik? Gimana kalau sudah tidak cerdas? Kurang cerdas? Gimana kalau tidak pengertian lagi? Mau tahu jawabannya Alkitabiah? Kalau tanya, kenapa kamu kok mencintai aku? Jawabannya seperti tadi Tuhan. Aku mencintaimu karena aku mencintaimu. Wah. Aku mencintaimu karena apa? Aku memutuskan untuk mencintai kamu. Amin saudara? Artinya gini, gak peduli. Kamu satu hari nanti sudah tidak cantik lagi, tidak ganteng lagi. Satu hari kalau sudah demensia, pikun. Satu hari kamu tidak ngerti aku. Satu hari jok-jokmu sudah tidak lucu lagi. Tidak peduli. Aku tetap akan cinta padamu. Perhatikan. Alasan Tuhan memilih untuk menyelamatkan dan menebus kita. Bukan karena kita lovely. Bukan karena kualifikasi kita. Bukan karena performa kita. Namun hanya karena keputusan, kedaulatan, kasih karunia-Nya saja. Dan ini seharusnya mengubah identitas kita. Kenapa kok ini mengubah identitas kita? Karena begini, akhirnya kita tidak harus jadi baik dulu untuk diterima Tuhan. Kita tidak harus taat dulu untuk diterima Tuhan. Kita tidak harus berkenan dulu untuk memikat Tuhan. Kita tidak harus punya faktor-faktor yang menjadi kriteria manusia untuk dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi kita karena Dia memutuskan dalam kedaulatannya untuk mengasihi kita apa adanya. Masukkan itu dalam hatimu. Bagaimana kebenaran ini, kepastian ini dapat jadi real dalam hidup kita? Jawabannya ada di sini. Ayat 39. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Semua itu tadi. Yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang tidak bisa memisahkan saudara itu bukan kasih yang abstrak saja. Saudara. Kita gak bisa bilang gini. Oh tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Oh itu masih terlalu abstrak. Itu belum benar-benar nyata. Kenapa? Karena Tuhan itu jadi manusia. Dalam pribadi Yesus. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu mempersonalisasikan kasih Tuhan itu di dalam pribadi Yesus Kristus. Gimana caranya? Pandang kepada karya salibnya. Karena di salib semua kekuatan terbesar di alam semesta diarahkan kepada Yesus di salib. Semua kekuatan terbesar di alam semesta diarahkan kepada Yesus untuk memisahkan Yesus dari kita. Untuk menggagalkan rencana penebusan Bapa atas kita. Yesus harus mengalami penyiksaan, penderitaan, penolakan, kematian. Dan kalau mau, Yesus sebenarnya bisa stop. Yesus bisa turun dari salib. Tidak jadi wis. Namun Yesus memilih untuk menjalaninya dengan tabah dan tekun.
cambukan demi cambukan, pukulan demi pukulan, ludahan demi ludahan, paku demi paku, tombak menghantam Yesus Kristus. Bom demi bom yang mencoba memisahkan Yesus dari kita umatnya ditimpakan kepada Yesus untuk berusaha membuat Yesus melepaskan kita. Bahkan waktu Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus mengalami neraka. Dan bahkan neraka pun tidak mampu memisahkan Yesus dari saudara dan saya. Dia tetap bertahan. Tidak ada yang bisa memisahkan kasihnya dari hidup saudara dan saya. Dia memegang saudara erat-erat. Dialah juru selamat itu. Dia mati untuk saudara dan saya. Pandang kepada dia. Kalau saudara sekarang sedang mengalami pergumulan yang berat, lihat ke salib. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, malah memberikannya untuk kita semua. Bagaimanakah mungkin dia membiarkan saudara hancur berantakan? Timothy Keller pernah berkata begini, Yesus Kristus tergantung di kayu salib, dipaku berdarah sekarat melihat ke bawah kepada orang-orang yang mengkhianatinya, meninggalkannya, menyangkalnya, dan dalam tindakan cinta terbesar di dalam sejarah alam semesta, dia tetap bertahan. Kasih Tuhan bagi kita tak bersyarat, karena melalui salib Yesus telah menanggung semua syarat yang menggugat kita sampai tuntas. Ketika hal-hal buruk terjadi dalam hidup Anda, berhenti bilang Tuhan tidak mengasihi aku. No. Kalau Tuhan tidak meninggalkan kamu di salib, Dia tidak akan meninggalkan kamu sekarang. Kalau Tuhan tidak menyayangkan dirinya sendiri, Sang Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, Dia tidak menyayangkan itu untuk saudara dan saya. Bahkan Dia memberikan hadiah yang terbesar. Apakah saudara pikir Dia akan membiarkan hidupmu hancur berantakan? Pandang kepada salib. Di situ neraka ditimpakan kepada Yesus. Dan itu tidak memisahkan kasih Kristus kepada saudara dan saya. Dia pasti tidak akan melepaskan kita dari genggaman tangannya. Hiduplah berdasarkan kasih dan kepastian itu. Tuhan yang memegang kendali dan berdaulat mengasihi kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara berkati hari ini. Amin. Sebelum kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu yang baru kita pelajari tadi, Christ Our Wisdom, saya akan membacakan implikasi Injil ya. Orang berinjil menyadari dirinya diselamatkan hanya karena kedaulatan kasih karunia-Nya, bukan karena performanya atau kelayakannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil sadar bahwa Tuhan memegang kendali, namun tidak pasif dan tetap bekerja melayani Tuhan di dalam setiap kesempatan. Yang ketiga, orang berinjil menghadapi ketidakpastian dan pergumulan masa depan dengan tenang, karena mereka yakin Tuhan senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kemuliaannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita naikkan lagu ini. Kristus hikmat kami tunduk, misteri-Mu terselubung, rencana-Mu tak terhilang, semua baik dan mulia. Bantu kami untuk percaya, bebaskan dari takut. Tuhan kami tunduk. Amin. Katakan sama-sama, Kristus hikmat, Dialah penghiburan kita. Kristus hikmat, penghiburan di saat tak mengerti. Kau tetapkan suka duka, kehendak-Mu sempurna. Biar kami tahu Kau berkuasa atas semua badai hidup. Dalam ketidakpastian, Kau Tuhan
Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selamanya. Kristus hikmat, katakan. Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selamanya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami kurang percaya sama Engkau. Kami meragukan dan curiga sama Engkau. Tapi terima kasih untuk Injil-Mu yang mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu, bahkan di dalam setiap keadaan kami. Kami tahu Engkau tetap berdaulat. Kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak atas jaminan kepastian yang besar ini. Kami berdoa agar Engkau bantu kami menjadikannya nyata dalam hidup kami saat kami memandang salib-Mu, saat memandang pribadi Kristus. Penuhi hati kami dengan keyakinan dan kasih-Mu yang kekal. Biarlah kami berjalan dengan iman yang teguh, menyongsong tahun yang baru ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan di akhir minggu ini, di akhir tahun ini kepada Tuhan saja. Mari sama-sama kita naikkan doksologi. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above here heavenly hosts. Praise Father, Son and Holy Ghost. Puji Allah. Puji Allah sumber rahmat. Puji Dia swaciptaannya. Puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Jemaat yang kasih Kristus, tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus melingkupi saudara, menguatkan saudara, memberkati dan menyertai saudara dari sekarang sampai Dia datang kembali, sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy Sunday. Go in peace.